Halo semua, gue Henov. Hari ini gue akan membicarakan tentang winning framework atau lo bisa sebut dengan gimana caranya menang di esports lebih tepatnya. Ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah lo harus punya sebuah strategi. Datangnya boleh dari coach, datangnya boleh dari kapten, datangnya boleh dari manajer, apapun lah yang bertugas ya di tim lo untuk ngedesain sebuah strategi. Nah, strateginya ini bukan sembarang strategi, tapi strategi yang punya 2 variabel kunci. Yang pertama adalah strategi ini harus inline dengan game design. Yang kedua adalah strateginya itu harus sesuai dengan talent apa yang lo punya. Yang gue maksud dengan talent adalah uh, kekuatan terbesar dari timnya. Misal kalau tim lo jago banget di jungle, ya berarti strateginya kurang lebih akan ada di sekitar si jungle. Nge-build up jungle-nya mungkin gitu. Atau misalnya strategi lo ada pada side lane-nya. Kurang lebih kayak gitu. Atau strategi lo berpaku pada mid lane-nya. Jadi ngegengnya bagus banget misalnya gitu. Nah, tapi hal itu di-inline-kan dengan game design. Apa tuh yang namanya game design? Game design itu artinya bagaimana developer itu mendesain sebuah game dan coba lo bayangin gitu ya. Kira-kira kalau lo jadi developernya itu pengen kita tuh cara menangnya kayak gimana? Jadi kan bisa jadi ada game ya. Misal ketika gue nge-coach di Wild Rift, itu tower itu punya namanya plating. Plating itu kalau lu pukulin towernya, maka nanti platingnya akan hilang satu persatu. Kalau nggak salah waktu itu ada 5 plating, dan tiap plating itu hancur, lu bakal dapat gold tambahan. Nah, artinya developer gamenya pengen membuat lu itu punya skema khusus buat mendapatkan platingan-platingan gold dari tower. Artinya kalau lo play around tower, lo bakal bisa lebih diuntungkan misalnya kayak gitu. Nah, jadi kemampuan untuk lo ngebaca game desainnya dan kemampuan lo untuk lo bisa ngebaca tim lo itu paling jago ngapain, ya itu bakal jadi sebuah meta yang bagus. Atau lo mungkin bisa sebut sebagai strategi lah gitu. Itu yang pertama. Kalau lo punya itu, lo udah punya satu checklist. Nah, yang kedua, lo harus punya metode rekrutmen yang bagus banget untuk playernya. Metode rekrutmennya itu mengacu pada beberapa hal. Yang pertama, skill setnya harus oke, solid banget. Which is dia mikronya oke, makronya oke. Yang kedua, dia harus punya kekuatan mental yang solid. Yang gue maksud dengan mental itu adalah bagaimana dia bisa mengeksekusi gamenya atau plan tadi yang di poin 1. Kita udah bikin plan bagus nih. Tapi bisa nggak playernya itu mengeksekusi plannya itu dalam keadaan under pressure? Karena sebuah game itu 30% plan, 70%-nya itu adalah eksekusi under pressure. Gitu. Jadi mental offline-nya kayak gimana? Mental online-nya kayak gimana? Karena kadang ada juga orang yang jago banget offline, tapi begitu online juga nggak jelas gitu. Itu ada juga kayak gitu. Tapi ada juga, dan banyak gitu ya, orang yang online-nya oke, tapi offline-nya hancur. Dan ada juga orang yang offline-nya hancur kalau penontonnya banyak, ada orang yang offline-nya hancur kalau penontonnya sedikit, ya itu macam-macam tuh. Nah, lo harus punya desain untuk ngerekrut player yang solid gitu ya, yang solid apa tuh namanya mentalnya tadi gitu ya, tapi juga solid skillnya, mikronya oke, makronya oke, gitu ya. Penguasaan hero-nya oke, pemahaman itemization-nya oke, pemahaman patch-nya oke, komunikasinya bagus, gitu ya. Syukur-syukur kalau leadership-nya juga bagus. Jadi akhirnya mereka bisa saling menyemangati gitu ya untuk bisa memenangkan sebuah turnamen. Nah, jadi kalau lo udah punya strateginya, maka lo harus siapkan eksekutor dari strategi itu melalui sistem assessment rekrutmen yang oke. Nah, yang terakhir yang lo nggak boleh lupa adalah pertandingan itu selalu tentang organisasi versus organisasi. Tim versus tim. Jadi itu bukan hanya tentang coachnya siapa, bukan hanya tentang analisnya siapa, bukan hanya tentang manajernya siapa, playernya siapa, bukan hanya tentang itu. Bukan hanya tentang siapa saja pemain bintang yang bisa lo rekrut, tapi juga
seberapa berkualitasnya manajemen dan operasionalnya. Oke, karena setiap tim atau setiap organisasi itu harus bisa menemukan titik tengah. Titik tengah apa? Titik tengah antara lu mau menang atau lu mau berbisnis. Lu mau menang atau lu mau berbisnis. Nah, jawabannya itu bukan atau, tapi kedua-duanya harus bagus. Jadi, organisasi e-sports yang bagus atau tim e-sports yang bagus adalah tim yang manajemennya mampu menemukan titik tengah antara bagaimana cara berbisnis dengan bagaimana caranya menang. Gitu ya. Contoh aja nih. Kita lihat kemarin Dominator di Honor of King tuh bagus banget. Ya kan? Nah, kenapa Dominator di Honor of King itu bagus banget? Karena menurut gue secara pribadi, dia cukup bisa tuh menemukan titik tengah antara kapan dia harus berbisnis, kapan dia harus invest untuk kemenangan tim. Kapan dia harus beli player bagus, player mahal misalnya, kapan dia harus berhemat. Dia tuh harus tahu tuh, di titik mana dia bisa berhemat, di titik mana dia harus all out. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau lo punya manajemen yang sekuat itu, maka kemungkinan besar lo bakal menang. Karena lo pasti bakal bisa memilih coach yang oke, yang benar-benar punya framework gitu ya. Dan kemudian coach yang punya framework ini bisa dipersenjatai dengan budget yang cukup untuk nge-build up timnya maupun menyelenggarakan programnya dengan baik. Nah, ketiga hal ini akan menjadi kunci. Makanya kalau lo lihat ya, kenapa sih kok OG, tim sebesar OG, itu ketika dia partnership sama SRG Malaysia, dia menjadikan Sebastian Shep sebagai technical director. Mungkin masih asing di Indonesia istilah technical director, tapi technical director itulah seorang orkestrator yang menentukan antara bagaimana timnya itu bisa menang dan bagaimana timnya itu menjalankan bisnis dengan baik. Sehingga itu adalah sebuah partnership yang sangat krusial karena salah satu aktor penting OG itu bahkan diletakkan di SRG Malaysia. Nah, itu sebagai salah satu contoh komitmen bahwa mereka itu sadar betul bahwa organisasi versus organisasi itu real adanya. Nggak cuma tentang siapa tim coach-nya, dan nggak cuma tentang siapa playernya. Jadi 3 variabel. Coach-nya penting, playernya penting, tapi manajemennya juga penting. Nah, itu adalah winning framework dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat.